khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan umumnya kepada kita selaku umatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di akhirat kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sabahul khair, sabahun nur, kaifa halukum? Alhamdulillah inna bi khair. Insyaallah nahnu sanata'allum bilughatil arabiyyah. Qablahu hayabina naqra basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, anak-anak Bapak semuanya, silahkan dipersiapkan buku bahasa Arabnya. Silahkan dibuka di halaman 16. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini yaitu di halaman 16. Pembelajaran bahasa Arab yaitu tentang percakapan pertama, ad-darsus tsani, at-tahiyatu wa tamniyah, sapaan dan ramah tamah. Di sini ada percakapan, ada Ilyas dan Hasan. Nah, seperti ini. Anak-anak bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan. Bapak menjadi Ilyas, anak-anak menjadi Hasan. Sobahul khair. Dijawab ya, sobahun nur. Bapak ulangi. Sobahul khair. Kaifa haluk? Mandalika masmuhu. Nah, seperti itu, betul. Nah, kita ini adalah percakapan ada perkenalan antara Ilyas dan Hasan. Nah, kita perhatikan sobahul khair. Nah, sobahul khair ya Hasan artinya adalah selamat pagi Selamat pagi Hasan. Nah, dijawab oleh Hasan, sobahun nur ya Ilyas, selamat pagi juga Ilyas. Nah, kaifa haluka artinya adalah bagaimana kabarmu. Kaifa haluka, baik, bagaimana kabarmu. Hasan menjawab, ana bi khair, syukran. Ana artinya saya, bi khair itu baik, syukran itu adalah terima kasih. Anak-anak bisa sambil menerjemahkannya ya, ditulis di bawah bahasa Arabnya. Ana adalah saya, bi khair itu baik, syukran itu terima kasih. Jadi saya baik, terima kasih. Terus Ilyas bertanya kembali, Mandalika, siapa itu? Man itu siapa, dalika itu. Siapa itu? Hasan menjawab, dalika tilmidun jadid. Dalika tilmidun jadidun. Itu murid baru. Dalika itu tadi itu artinya adalah itu. Tilmidun artinya murid. Jadidun adalah baru. Nah,
Ilyas bertanya kembali, Masmuhu, siapa namanya? Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Sulaiman, namanya adalah Sulaiman. Nah, ini percakapan yang pertama tentang perkenalan atau ramah tamah. Di sini Hasan dan Ilyas. Kita lanjut di halaman 13. Oh, mohon maaf, tadi itu di halaman 12 ya anak-anak, bukan di halaman 16. Oke, baik. Ini ada hiwar yang kedua atau percakapan yang kedua antara Fatimah dan Aisyah. Yang ini perempuan, Fatimah dan Aisyah itu perempuan dua-duanya. Oke, perhatikan yang pertama, Sobahul khair ya Aisyah. Artinya apa tadi? Selamat pagi Aisyah. Selamat pagi Aisyah. Sobahun nur ya Fatimah. Selamat pagi Fatimah. Nah, jawaban dijawab oleh Fahaluki. Bagaimana kabarmu? Kaifa haluki, bagaimana kabarmu? Aisyah menjawab, ana bi khair walhamdulillah. Saya baik, alhamdulillah. Kata Aisyah. Dilanjut, Fatimah bertanya kembali, man hadihi? Man itu adalah artinya siapa. Hadihi itu ini. Man hadihi jadi artinya siapa ini? Man hadihi, siapa ini? Aisyah menjawab, tilka tilmidatun jadidatun. Itu murid baru. Tilka tilmidatun jadidatun. Itu murid baru. Fatimah bertanya kembali, Mas Muha, siapa namanya? Mas Muha, siapa namanya? Mas Muha itu artinya siapa namanya? Ismuha Laila, namanya adalah Laila. Nah, ini pertanyaan oleh Fatimah dan dijawab oleh Aisyah. Nah, di sini tadi percakapan yang pertama dan yang kedua ada sedikit perbedaan. Yang pertama ada di kaifahaluki. Nah, kalau di hiwar yang kedua itu ada ki. Kaifahaluki. Nah, ki itu adalah untuk perempuan. Kalau kaifahaluka untuk laki-laki. Nanti kita selanjutnya di slide selanjutnya akan dibahas tentang tarkib atau pola kalimat. Nah, pola kalimat atau tarkib di halaman 16. Nah, di sini kita belajar tentang kata ganti orang. Nah, kata ganti orang itu ada 3. Kata ganti orang tunggal, kata ganti orang yang kedua, kata ganti orang yang ketiga. Nah, kita akan belajar tentang kata ganti tunggal. Ya, yaitu yang kita ketahui kamu dan kalau di bahasa Indonesia itu adalah kamu, orang kedua itu. Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu adalah ada 2. Untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda. Yang pertama ada anta. Nah, anta itu anta digunakan untuk kamu laki-laki. Nah, sedangkan ada anti. Nah, anti itu adalah kamu perempuan. Artinya kamu yang digunakan untuk perempuan. Nah, misalkan Bapak menanyakan nama kepada laki-laki, Mas Muka. Nah, kalau untuk perempuan Mas Muki. Nah, perbedaannya adalah kalau laki-laki itu ada ta berfathah, kalau untuk perempuan ta berkasroh. Anti, anta. Nah, di sini ada contoh. Anta tilmidun ismuka Isa. Anta itu kamu ya. Tilmidun itu adalah murid. Anta tilmidun, kamu murid. Ismuka, nama kamu Isa.
Nah, itu untuk penggunaan kata ganti orang ke tunggal, yaitu kamu. Untuk laki-laki yaitu anta, untuk perempuan yaitu anti. Yang kedua, kata ganti orang pertama. Nah, kata ganti pertama itu kalau untuk laki-laki dan perempuan itu sama, yaitu ana. Ana yaitu adalah saya. Nah, kalaupun ana itu biasanya dipakai untuk kata di depan. Contohnya nih, ana tilmidun wa ismi Hasan. Saya seorang murid dan nama saya Hasan. Ana tilmidun. Nah, ini digunakan di tengah. Di awal, maaf. Digunakan di awal. Gimana kalau misalkan digunakan di akhir? Nah, ada contohnya itu ismi. Di situ ada huruf iya. Nah, ismi. Nah, itu ada huruf iya. Ismi artinya nama saya. Nah, itu sama. Itu digunakan di akhir. Artinya adalah sama, saya. Ana tilmidun. Nah, ana di depan. Wa ismi ada tuh di akhir, Hasan. Saya seorang murid dan nama saya adalah Hasan. Yang ketiga, kata ganti untuk isim muzakkar. Nah, muzakkar dalam bahasa Arab, muzakkar, ada muannas. Muzakkar itu adalah untuk laki-laki. Muannas adalah perempuan. Ingat, muzakkar itu untuk laki-laki, muannas adalah perempuan. Muzakkar, muannas, muzakkar, muannas. Oke. Nah, kata ganti untuk isim muzakkar, isim itu adalah kata benda ya, atau kata benda itu bisa nama orang, bisa nama tempat, nama tumbuhan, nama hewan, isim lah istilahnya, isim. Nah, itu ada yaitu huwa atau hu bila bersambung dengan kata yang lain. Contohnya, hada tilmidun ismuhu Hasan huwa min Jakarta. Hada tilmidun ismuhu tadi kan ismi nama saya, ismuhu nama kamu. Ismuhu. Nah, seperti itu. Ismuhu nama dia. Ismuhu Hasan huwa min Jakarta. Huwa itu artinya adalah dia untuk laki-laki. Huwa min Jakarta, dia dari Jakarta. Nah, kata ganti untuk isim muannas yaitu untuk perempuan itu adalah hiya. Artinya sama, adalah dia. Nah, kalau itu hiya itu untuk di depan. Kalau untuk di akhir atau di akhir kata, kalau disambung itu huruf ha dan alif. Nah, contoh, hadihi tilmidatun ismuha yang digaris bawahi. Ismuha, nah itu nama dia Fatimah. Ismuha, nama dia Fatimah. Dia min Surabaya. Dia dari Surabaya. Dia adalah dia juga. Dia dari Surabaya. Nah, ada kata man, siapa. Man itu adalah siapa artinya. Digunakan khusus untuk menanyakan orang. Nah, dan jawabannya bisa nama orang ditanyakan atau profesinya. Misalkan, Mas Muka untuk laki-laki, Mas Muki untuk perempuan. Itu adalah siapa namamu? Mas Muka, Mas Muki, siapa namamu? Nah, jawabnya ismi. Contoh ya, misalkan Bapak ditanya, Mas Muka, ismi Firmansyah. Nah, nama saya adalah Firman. Nah, ada namanya adalah isim isyarah. Isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Tadi banyak ada contohnya di dua percakapan tadi ada man hada, siapa ini?
Nah, ini ada perbedaan juga ini. Hada dan hadihi. Nah, hada dan hadihi. Sini ya, ada hada dan hadihi. Nah, yang pertama itu ada man hada. Siapa ini? Nah, hada untuk laki-laki. Tapi kalau hadihi ada tak marbutoh yang bulat tuh, yang bulat. Nah, itu untuk perempuan. Man hada untuk laki-laki. Jawabnya adalah hada. Siapa ini? Hada Hasan. Man hada? Hada Hasan. Man hadihi? Jawab lagi. Hadihi Laila. Nah, hada itu untuk laki-laki, hadihi untuk perempuan. Nah, tadi juga isim isyarah itu ada 4. Sebetulnya ada banyak, cuman kita ketahui dulu 4 dulu. Tadi hada 1, hadihi 2 untuk perempuan. Ada dalika. Hada itu tadi untuk laki-laki, hadihi untuk perempuan. Yang kedua ada dalika dan tilka. Dalika itu untuk laki-laki, artinya adalah itu. Mandalika, siapa itu? Mandalika, siapa itu? Mantilka, siapa itu untuk perempuan. Dalika itu untuk laki-laki, tilka untuk perempuan. Nah, dalika atau tilka itu dipakai untuk menunjuk yang jauh. Misalkan kita itu berjauhan, berseberangan. Ada teman kita gitu kan istilahnya yang mau berkenalan. Nah, yang jauh itu barulah pakai dalika. Misalkan untuk laki-laki madalika, misalkan di seberang sana jauh gitu kan. Mandalika, siapa itu? Kalau untuk perempuan misalkan ada teman kita perempuan di seberang sana, mantilka, siapa itu? Gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi hada atau hadihi itu untuk yang dekat. Kalau tilka atau dalika itu yang jauh. Oke, kita lanjutkan. Itu mengenai pola kalimat. Nah, di sini akan kita bedah. Yang pertama, dengarkan dan waradi dan ikuti. Ana tilmidun, ikuti ya. Kulu jama'atan. Ana tilmidun, ismi Hasan. Ana min Jakarta. Anta tilmidun, ismuka Imron. Anta min Surabaya. Anti tilmidatun, ismuki Fatimah. Anti min Jakarta. Nah, ini 3 baris ini. Ana tilmidun, ismi Hasan, ana min Jakarta. Saya seorang murid. Nama saya adalah Hasan. Saya dari Jakarta. Anta tilmidun, kamu seorang murid. Ismuka, namanya, nama kamu atau namamu Imron. Anta min Surabaya. Kamu dari Surabaya. Anti, nah anti digunakan untuk perempuan. Kamu perempuan. Anti tilmidatun. Nah perhatikan, anti ada tilmidun sama tilmidatun. Nah ini ada perbedaan sedikit. Tilmidun itu untuk laki-laki, tilmidatun ada hak atau tak marbutoh. Tilmidatun untuk perempuan. Jadi makanya pakainya kamu perempuan, anti tilmidatun. Jadi mudzakkar sama mudzakkar atau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, muannas dengan muannas. Anti perempuan, tilmidatun perempuan. Anti tilmidatun, kamu seorang murid. Ismuki Fatimah. Nah, namanya Fatimah. Anti min Jakarta. Dia dari Jakarta. Nah, kita lanjutkan. Ikuti Bapak ya. Qulu jama'atan. Hada tilmidun.
ismuhu Salman wa min Surabaya. Paragraf yang kedua, baris yang kedua, hadihi tilmidatun ismuha Laila hiya min Surabaya. Nah, hada tilmidun, tadi hada itu untuk hada untuk laki-laki, hada tilmidun. Nah, di ini murid ismuhu Salman. Ismuhu Salman, namanya adalah Salman, huwa min Surabaya, dia dari Surabaya. Hada untuk laki-laki, tilmidun juga laki-laki, hada tilmidun ismuhu Salman, huwa min Surabaya. Baris yang keduanya, hadihi tilmidatun, hadihi. Nah, hadihi berarti perempuan. Tilmidatun ada tak marbutohnya juga, berarti itu perempuan dengan perempuan, muannas. Hadihi tilmidatun, ini murid, ini seorang murid. Ismuha Laila, namanya adalah Laila. Hiya min Surabaya, dia dari Surabaya. Oke, ikuti Bapak kembali yang bawahnya. Kulu jamatan, man hada Salman, hada Salman. Man hadihi Laila. Cukup. Man hada tadi siapa? Man hada, man itu ada artinya siapa. Hada itu ini. Man hada, jadi ini siapa? Dijawab lagi, hada Salman. Hada itu tadi ini, Salman adalah Salman. Ini Salman. Man hadihi, man tadi apa? Siapa? Hadihi ini untuk perempuan. Jadi siapa ini? Hadihi Laila, ini Laila. Oke, lanjut yang di bawahnya. Kulu jamatan. Kulu jamatan itu artinya katakan semuanya. Oke. Hal hada Salman. Hal hada Salman. Naam, hada Salman. Hal hadihi Laila. Hal hadihi Laila. Naam, hadihi Laila. Hal. Nah, hal ini artinya adalah apakah. Apakah. Hada tadi apa artinya? Ini. Berarti hal hada Salman, apakah ini Salman? Bertanya. Nah, dijawab tuh. Naam, hada Salman. Naam. Nah, naam coba. Kulu jamatan, naam. Nah, artinya adalah betul. Ini Salman. Naam, betul. Hada ini Salman. Nah, jadi betul ini Salman. Hal hadihi Laila. Hal tadi apa? Apakah? Hadihi ini. Jadi apakah ini Laila? Naam, tadi apa? Naam artinya betul. Hadihi Laila, ini lanya. Hal Salmanu min Jakarta. Hal Salman min Jakarta. La wa min Surabaya. Kulu jamatan. Hal Salman min Jakarta. La wa min Surabaya. La yang di bawahnya. Hal Laila min Jakarta. Kulu jamatan. Hal Laila min Jakarta. Ia min Surabaya. Yang di bawahnya. Hal anta min Jakarta. Kulu jamatan. Hal anta min Jakarta. Naam, ana min Jakarta. Hal, oke, cukup. Kita perhatikan. Hal Salman min Jakarta. Hal tadi apa artinya? Apakah? Salman, Salman. Min tadi apa? Dari Jakarta, Jakarta. Jadi jika disatukan, apakah Salman dari Jakarta? Dijawab la. La itu artinya adalah tidak. La, tidak. La, huwa min Surabaya. La, huwa tadi apa? Dia. Min itu dari Jakarta, jadi tidak atau bukan. Dia dari Jakarta. Terus yang di bawahnya. Hal Laila min Jakarta. Hal Laila min Jakarta.
Hal tadi apa? Apakah Laila? Laila. Min artinya apa? Dari. Jadi hal Laila min Jakarta? Apakah Laila dari Jakarta? Nah, dijawab la. Tadi apa? Bukan. Dia min Surabaya. Dia tadi apa? Dia perempuan. Jadi la dia min Jakarta. Bukan dia dari Jakarta. Yang terakhir, hal anta min Jakarta? Hal anta min Jakarta? Naam, ana min Jakarta. Hal anta min Jakarta? Naam, ana min Jakarta. Hal, apakah anta tadi kamu untuk laki-laki. Min dari Jakarta. Apakah kamu dari Jakarta? Naam, betul. Ana dari Jakarta. Ana min Jakarta. Nah, kita berlanjut ke permainan teka-teki silang. Nah, di halaman 17 ini ada kotak-kotak yang kosong yang anak-anak bisa isi. Ada mendatar, ada menurun. Nah, kita lihat dulu pertanyaannya. Nah, jika ada jawaban yang terdiri dari 2 kata atau lebih, tulislah tanpa spasi. Nah, ini bahasa Arab dibuat ke bahasa Indonesia. Kaifa. Nah, kaifa. Kaifa itu artinya adalah apa? Bagaimana. Nah, satu mendatar. Coba bagaimana. Bagaimana, pas. Nomor 2 mendatar. Haluka. Kaifa haluka atau kalau digabung. Bagaimana kabarmu. Berarti 2 mendatar kabarmu. Nah, terus kita coba yang menurun. Haluki. Tadi haluka sama kabarmu. Haluki artinya apa? Haluka untuk laki-laki, kalau haluki untuk perempuan. Artinya sama, yaitu kabarmu. Nah, selanjutnya nanti anak-anak Bapak tinggal melanjutkan permainan teka-teki silangnya. Selanjutnya kita ke tamrin ya. Anak-anak, di sini ada tamrin atau latihan. Yang pertama, sobahul khair. Nah, dijawabnya harus apa? Sobahun. Nah, di sini ada pilihan al khairi, an nuri, sobaha. Jadi jawabnya dipilih dari 3 itu. Tulisan jawabnya adalah jawabannya apa? Sobahun, nur. Nah, kata yang kedua. Nah, setelah itu kita garis bawahi sobahun nur. Nah, yang kedua, kaifahaluka. Jawabannya titik bi khair. Ana, ada anti, ada anta. Nah, pilihannya jawabannya apa? Ana bi khair, anti bi khair, atau anta bi khair? Kaifahaluka. Jawabannya adalah ana bi khair. Saya baik. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak bisa melanjutkan sampai 10. Nah, di sini yang ke halaman 19 yaitu Bapak bacakan perintahnya dengan garis pasangkan kalimat pertanyaan yang ada di sebelah kanan dengan jawaban yang ada di sebelah kiri. Nah, nanti ini silahkan ditarik garisnya mana yang cocok. Nah, nomor 1, assalamualaikum. Jawabannya apa? Jawab assalamualaikum apa? Waalaikumsalam. Cari satu di mana tuh? Ada di baris yang kelima. Nah, dari 1 tarik kelima. Nah, selanjutnya kaifahaluka. Jawabnya apa? Kaifahaluka? Ana bil khair walhamdulillah. Nah, cari ana bil khair walhamdulillah. Tarik dari nomor 2 ke nomor 4. Nah, selanjutnya anak-anak Bapak dilanjutkan. Sekarang yang C. Susunlah kata-kata berikut ini menjadi kalimat yang benar. Nah, di sini ada potongan-potongan kata bentuk menjadi kalimat. Ada yang pertama walhamdulillahi bi khair ana. Nah, kira-kira ini menjadi apa nih?
Oke. Ini adalah menjadi ana bi khair walhamdulillah. Ana bi khair walhamdulillah. Nah, kalimat sempurnanya adalah ana bi khairin walhamdulillah. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, anak-anak Bapak silakan melanjutkan karena sudah diberikan contoh. Nah, tugas yang terakhir yaitu artikan kalimat berikut ini ke dalam bahasa Arab. Nah, pertama bahasa Indonesianya adalah saya baik-baik saja, alhamdulillah. Saya baik-baik saja apa artinya? Saya itu adalah ana. Kalau baik-baik saja, bi khair. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ana bi khair walhamdulillah. Nah, seperti itu kurang lebih untuk cara pengisiannya seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak paham. Mudah-mudahan semuanya bisa mengerjakan soal-soalnya dengan betul, dengan menyenangkan tentunya anak-anak. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Syukran al-ihtimamikum. Nahtatim bil hamdalah. Pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.